memberikan ini dulu mas. Ya benar, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Matahari kan? Berarti Pak Rizal. termasuk Pak Usman. Jadi Pak Dia. Rahmat Sony. Bagus Iman. Rizky Mulil. Farhan. Jadi Pak Berarti yang hadir satu ya mas. Oke. Kalian tahu nggak sih terus menjual itu apa? Enggak. Belum. Oke, tahu. Oh, mulai dari Mas siapa? Mas Rizal. Mas siapa? Fatah apa? Mas Fatah itu baca mas. Yang atas sampai di sini. Pelan-pelan biar penelitian kalau ini masalah pada saat kendaraan mulai berjalan atau menanjak memerlukan momen yang besar untuk itu dibutuhkan beberapa bentuk mekanisme perubahan momen. Nah, setelah lanjut ke sesuai yang bawahnya mas, pelan-pelan aja mas, biar temannya yang terlibat. Baik Pak, pada saat kendaraan berjalan, pada kecepatan yang tinggi, pada jalan datar, momen yang besar tidak diperlukan lagi, karena momen mesin cukup untuk menggerakkan kendaraan. Jadi posisi manual. Jadi posisi manual itu fungsinya untuk. Nah, ayo mas Sony, baca satu-satu aja. Poin-poin ya. Mekanisme berubah momen transmisi digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara merubah perbandingan gigi untuk satu merubah momen, merubah tata kendaraan. Sudah mas, ayo mas bagus. Selanjutnya memungkinkan kendaraan bergerak mundur, memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup atau posisi berapa. Jadi itu fungsi dari adanya transmisi. Ya, lanjut. Itu ini dalam studi kasus ada mobil tiba-tiba nggak bisa masuk gigi dan keras susah over. Nah, itu kenapa bisa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau Mas Usman kayaknya mau jawab mas. Belum bisa Pak, saya Siapa? Oh mas bagus. Mungkin ini Pak, sinkronisnya tidak terlalu kondisinya terlalu baik. Oh bagus. Nah yang lainnya ada. Oh mas bapak kayaknya mau jawab mas. Ya mas. salah jelas sinkronis harus Kamu minta silakan mas bagus. Itu kenapa bisa? Karena salah satunya itu ya sinkronisnya itu sudah aus gitu. Ya kedua itu karena itu sipoknya itu sudah aus mas. Tahu nggak sipok itu yang berhubungan dengan hard slip? Tahu Nah, terus yang ketiga itu nggak sebab koplingnya itu kapasnya sudah tipis. Nah itu bisa menyebabkan mobil susah masuk gigi. Nah yaitu kurangnya oli tunas. Nah, lanjut ya komponen. Kalau dari Mas Farhan ini komponen apa mas? Ini Itu yang mana Pak? ini gede banget. Oh, itu momen-momen kopi Pak. Nah, bagus. Yang ini Yang itu diagrama Pak.
7 ya, tapi itu sini. Jadi 6. Ini 33 mas. 33. Nah, nanti di bagian itu adalah kalau menganalisis data dan keputusan teknis. Nanti setelah selesai sudah tugas, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok itu masuk ke depan untuk presentasi. Ada. Ini pembagian komponen mau bagaimana ini? Jadi hasil masalah gimana? Langsung masuk. Ini kelompok 1 ya mas. Nanti aku mengerjakan yang ini aja. Nah yang ini sudah mas. Ini sudah kasus ini. 10 menit cukup mas. Itu 4 soal. Cukup 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Amr. Untuk tabel yang pertama ya, data pengukuran atau komponen transmisi. Kemudian bisa itu nomor 1, pembentukan poros utama mensal Ronald. Untuk data pengukuran aktualnya 0,08 mm, dan untuk batas standar ideal itu ada di 0,0 mm sampai 0,03, dan batas servisnya 0,05 mm. Nah di sini dapat disimpulkan nomor 1 itu poros utama sudah mengalami kausan dan perlunya diganti karena sudah melebihi dari batas ini servis. Untuk nomor 2 yaitu telah include Promes di 3 Promes clearance, itu data pengukuran aktualnya didapat 0,40 mm. Kemudian untuk batas servis idealnya itu ada di 0,80 sampai 1,60 mm, dan batas leading servisnya di 0,10 mm. Dapat disimpulkan nomor 2 ini juga bensin Promes masih dalam kondisi bagus, masih ada digunakan karena belum melampaui batas leading servis. Untuk nomor 3 yaitu kebebasan aksial di 4, aksial clearance di 4. Untuk data pengukuran aktualnya 0,35 mm. Kemudian batas standar ideal 0,15 sampai 0,30 mm, dan batas servisnya 0,45 mm. Untuk komponen 3 ini harus disimpulkan juga masih layak digunakan. Kemudian nomor terakhir nomor 4 itu perenggangan radial bantalan poros konversat miring radial, itu didapat data pengukuran aktualnya 0,07 mm, batas standar idealnya 0,0 sampai 0,1 mm, dan batas servisnya di 0,05 mm. Untuk komponen terakhir ini miring dapat disimpulkan mengalami kekosakan, harus tidak diganti karena sudah melewati batas servis yang ditentukan. Oke, dari kalian semua ada pertanyaan nggak?
fisik, kemudian kawasan digital tidak merata. Itu sudah bagus dari nomor 1. Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, saya dari kelompok 2. Seperti sebagaimana tugas yang diberikan tadi, berikut analisis dan keputusan teknisnya. Pertama itu kita pengukuran measure layout atau kebebasan perpustakaan. Data awal itu didapatkan 0,08, sedangkan batas limit servisnya maksimal 0,05. Yang dimana keputusan teknis dari kita itu adalah diganti karena sudah melebihi batas servis atau limit tersebut. Yang kedua itu ada setelah cincin kaki sinkronis. Dari pengukuran data aktual itu adalah 0,40 mm, sedangkan batas servis limitnya adalah 0,80 sampai 1,10 dan 0,60 itu adalah minimal. Lalu keputusan teknis dari kita itu adalah beberapa yang menggantikan juga dikarenakan selagi sinkronis itu sudah harus jadi di luar spesifikasi. Lalu untuk yang ketiga, kebebasan aksial gigi 4 atau reloadnya itu didapat 0,35 dari data aktualnya. Lalu untuk batas servis limitnya itu ada di 0,05 sampai 0,15 sampai 0,30. Lalu di maksimal itu ada di 0,43. Untuk keputusan teknisnya kita mengambil keputusan untuk ditetapkan, jadi maksudnya komponennya masih baik, jadi tidak diperlukan penggantian teman-teman. Lalu untuk yang keempat, pengukurannya itu kerenggangan radial bantaran poros kontak atau pengersiap bearingnya itu didapatkan pengukuran pada data aktualnya yaitu 0,07, dan untuk batas servis atau limitnya tersebut itu 0,01 sampai 0,01. Adapun maksimalnya 0,5. Dan jadi bisa dilihat 0,07, jadi keputusan teknisnya adalah ganti karena di luar dari batas servisnya yaitu 0,01 sampai 0,01 atau maksimalnya 0,05. Ya. Oke, dari nomor 1 ada sanggahan itu kalau dari nomor 2 sama oke, kalau itu saya yang tanya Mas. Iya Pak. Oke, nah nomor 4 kan itu keputusannya itu diganti ya Mas. Iya. Itu sekarang antara yang harus itu dapat menyebabkan apa? Kalau seperti studi kasus yang tadi dibicarakan itu kan bunyi dengungnya Pak ya, jadi bising pas sudah di jalan. Jadi mungkin ada bunyi dengungnya ini atau bisiknya ini dasar dari kontak sampai ini Pak. Apalagi tadi kan proses utamanya kan sudah bengkok ya Pak ya, jadi ngaruhnya kontak sampai ini juga benar. Jadi yang itu sistem kornya itu goyah, itu menimbulkan suara yang kasar Mas, dan menimbulkan friksi transmisi. Masih bukan itu keluarga. Oke, dari nomor itu mungkin untuk terakhirnya ada pertanyaan tentang materi ini. Monggo Pak. Pak mau bertanya Pak, kalau kita masih didikan tapi kok kembali lagi ke netral itu biasanya komponen apa ya Pak yang misalnya? Itu dari pengalaman saya Mas, dulu magang di itu ini ya Mas, karbunya halus, ya kiri-kiri itu karbunya halus, jadi untuk membedakan itu susah gitu Mas. Jadi kadang sini balik lagi, ini balik lagi gitu Mas. Terjawab. Bisa, bagus. Mas bagus. Saya mau bertanya Pak, saat kita menggunakan kopi itu berpindah, itu kalau sinkronis
betul. Kalau sinkronisasinya itu yang seperti yang soal itu sudah longgar, itu kan kuasa openingnya sampai mentok juga tidak bisa tidak gigi. Terus nah, pertanyaan saya itu apakah sinkronisasinya itu masih perlu ada perbaikan di situ atau perlu diganti atau dari sifatnya yang bermasalah? Itu ya dari kasus itu sebaiknya itu sinkronisasi aja yang diganti karena biar errornya itu sinkronisasi itu sifatnya itu nggak apa-apa sama kodenya itu masih aman, jadi itu sinkronisasi yang harus diganti karena fungsi dari sinkronisasi itu sendiri ya untuk menyamakan putaran dari poros input dan output itu mas. Terjawab mas? Terjawab Pak, terima kasih. Mungkin satu lagi ada yang tanya? Cukup. Saya mau tanya, Oke mas Adhan. tapi mungkin agak dulu. Mengapa kalau sekarang itu transfer di mana sudah mulai ditinggalkan atau kurang diprioritaskan dari pengemudi atau kayak atau ya perusahaan-perusahaan mobil itu Pak. Jadi banyak kan Ya karena lebih gudangnya itu mas, itu kalau manual itu kalau kopi dulu, ganti gigi dulu. Kalau ganti kan seperti begitu. Itu mas, itu untuk memudahkan dan untuk simpel gitu. Ya simpel saja. Oke, penerapannya cukup ya untuk hari ini. Bila ada salah kata dan perlakuan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.